Tetapi Bapak Ibu, kita sekarang masih menghadapi ada zona nyaman, ada KKN di dalam rekrutmen honorer non ASN. Istilah kami ada istilah masih ada ASDP, anak saudara dan ponakan di beberapa tempat. Tetapi juga banyak sekali honorer yang hebat karena mereka membantu pekerjaan inti di daerah-daerah. Dilema-dilema inilah mudah-mudahan segera kami beresin bersama-sama Ibu dan Bapak saya hormati. Sebelum ini kami telah mengirim surat kepada Bapak Ibu untuk surat pertanggungjawaban mutlak data non ASN. Sebelum ada SPTJM itu jumlahnya 2,4 juta lebih. Setelah ada surat pertanggungjawaban mutlak sudah turun jadi 2,2 juta. Tapi ada 102 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang belum mengirimkan surat pertanggungjawaban mutlak kepada kami, dan itu akan menjadi data, mohon ini segera dikirim sehingga data itu akan penting untuk menjadi bagian dari upaya-upaya kami untuk menyelesaikan beberapa hal pekerjaan-pekerjaan yang belum tuntas. Ibu dan saya hormati, terkait dengan non ASN, saya sering kami sampaikan 3 skenario ini yang mungkin nanti akan kami ambil. Jadi jumlahnya sekarang yang terdata di BKN 2,2 juta sekian. Opsinya nomor 1 diangkat seluruhnya. Tentu opsi ini akan mengakibatkan beberapa hal dampak termasuk anggaran dan seterusnya dan seterusnya. Yang kedua diberhentikan seluruhnya. Dan ini juga tentu berdampak terkait dengan pelayanan publik. Atau yang ketiga diangkat sesuai dengan prioritas. Kami memahami sekarang banyak sekali kendala-kendala baru dari teman-teman begitu P3K diputuskan untuk digaji sesuai dengan ASN. Ada banyak daerah yang anggarannya tidak cukup. Mudah-mudahan ke depan ini segera menemukan solusi. Kami sudah bertemu dengan APKASI, bertemu dengan Asosiasi Pemerintah Kota, dan tadi malam saya bertemu dengan Pak Isran Nur. Kami ingin bertemu dengan para gubernur yang ada di dalam asosiasi itu untuk menerima masukan-masukan beliau. Ibu dan saya hormati, soal jabatan fungsional ini menjadi PR bagi kita semua. Mudah-mudahan minggu depan kami selesaikan peraturan menteri terkait dengan jabatan fungsional. Karena targetnya jabatan fungsional ini ke depan tidak lagi yang eselon 34 ini dan kita semua terjebak di kotak-kotak. Ke depan lebih agile, lebih lincah. Tentu ini membutuhkan pemahaman kita bersama. Harapan kami ke depan jabatan fungsional tidak sibuk ngurus angka kredit dan ngurus dupa sehingga mereka fokus pada pekerjaan. Target organisasi penting, bukan hanya target pribadi JF yang ini nanti akan bukan tumpukan kertas. Dan yang ketiga, beliau berharap kita lebih lincah, lebih cepat. Inilah harapan beliau kepada kami dan kepada kita semua. Ibu dan Pak saya hormati, dalam rangka untuk mempercepat dampak, selama ini reformasi birokrasi ada luas sekali cakupannya. Maka kami dan melapor kepada Bapak Presiden, RB kita putuskan RB tematik yang menjadi salah satu indikator penilaian kita hari ini dan ke depan. Yaitu pertama RB pengentasan kemiskinan. Kalau tata kelola program Bapak Ibu sekalian untuk pengentasan kemiskinannya benar, maka penurunan kemiskinannya pasti akan terukur dampaknya, hasilnya. Maka oleh karena itu ke depan ini akan menjadi ukuran utama dari peningkatan nilai reformasi birokrasi Bapak Ibu sekalian. Ada anggaran hampir 500 triliun rupiah hanya mampu mengurangi 0,6% untuk penurunan kemiskinan yang menjadi target prioritas Bapak Presiden. Ke depan harapan kita, kementerian, lembaga, pemerintah daerah tidak sibuk dengan urusan masing-masing yang kalau akhir tahun sibuk menghabiskan anggaran masing-masing tidak inline dengan program prioritas Bapak Presiden. Maka RB ini bekerja ke depan mengintervensi tata kelolanya, apakah benar atau tidak. Maka termasuk hari ini supaya perjalanan dinas gak banyak ke Jakarta, 6 kegiatan kita jadikan satu supaya anggarannya juga efisien dan juga Bapak Wakil Bupati, Ibu Bupati, Wakil Wali Kota dan Bapak Gubernur tidak berulang kali ke Jakarta. Yang kedua adalah reformasi birokrasi investasi. Nah, layanan yang baik ke depan terkait dengan investasi pasti akan mendorong tumbuhnya investasi di daerah. Maka harapan kami Pak Wakapolri, Pak Wakil Jaksa Agung kami sudah nyampaikan ke beliau. KPI RB-nya bagus Polri dan Kejaksaan ke depan. Jika Bapak Ibu berkolaborasi dengan para gubernur dan bupati agar perizinan-perizinan dipermudah di tingkat daerah sehingga investasi akan tumbuh dan lapangan pekerjaan akan tumbuh. Begitu juga teman-teman yang lain. Yang berikutnya Pak sekalian adalah RB terkait dengan digitalisasi administrasi pemerintahan. Digitalisasi ini menjadi arahan concern dari Bapak Presiden. Kalau digitalisasi ini jalan, maka pelayanan kita akan cepat. Yang kedua, pelayanan kita akan lebih transparan. Yang ketiga, pasti pelayanan kita akan murah. Inilah saya kira ada riset dari Gallup
85% karyawan di dunia mengeluhkan pekerjaan yang membosankan, terasa manual, repetitif, atau berulang-ulang untuk melakukan hal yang sama. Hal ini membuat mereka bisa terjebak menjadi tidak inovatif. Begitu juga teman-teman di birokrasi, di bawah, urusannya itu yang sama. Maka kemudian dia berangkat, kalau tidak ditarget kinerjanya, yang ngerjakan yang repetitif, dia tidak inovatif alias membosankan. Persis risetnya Gallup. Riset McKinsey, 30% karyawan di dunia menilai pekerjaan mereka seharusnya diotomatisasi saja. Karena repetitif, banyak yang berulang. Apalagi kita di daerah, KTP, KK, perizinan, PBG, dan seterusnya, hampir semua berulang. Kita lihat penjualan McDonald dilaporkan meningkat 6% setelah memperkenalkan sistem order mandiri atau self-service lewat komputer di gerai. Artinya digitalisasi tidak terelakkan, karena di luar kita dengan digitalisasi jauh lebih efisien, bahkan juga mendisrupsi beberapa pekerjaan. Maka tenaga administrasi dan tenaga yang mengulang itu ke depan salah satunya bisa diatasi dengan dengan digitalisasi. Tapi ternyata digitalisasi yang tumbuh di daerah ternyata tidak otomatis mengurangi honorer yang ada di daerah. Inilah yang ke depan akan kita definisikan dengan baik, termasuk memberesin honorer yang sudah sampai kepada kita. Yang berikutnya Mbak sekalian adalah reformasi birokrasi aktual Bapak Presiden, yang ini ke depan menjadi indikator yang akan dinilai, yaitu adalah peningkatan penggunaan produk dalam negeri melalui e-katalog. Penggunaan e-katalog Bapak Ibu sekalian ke depan akan dinilai berapa besar nilainya. Kami terima kasih beberapa kota termasuk Medan nilainya udah 400 miliar transaksi e-katalognya. Bahkan Surabaya sudah 1 triliun untuk transaksi di e-katalognya. Tapi ada kabupaten kota, lembaga yang masih kurang lebih ya setengah miliar, masih 1 miliar. Ke depan ini harapan Bapak Presiden akan mendorong, akan dinilai menjadi indikator dari RB. Yang berikutnya adalah pengendalian inflasi. Bapak Ibu Wali Kota telah bekerja, Pak Gubernur luar biasa untuk mengendalikan inflasi. Nah, terkait dengan ini juga akan menjadi penilaian RB tematik. Bapak sekalian saya hormati, kenapa penajaman reformasi birokrasi melalui isu-isu tematik ini penting? Karena reformasi birokrasi existing yang lama tujuannya itu sangat lebar, ya. 3 sasaran RB, 8 area perubahan, dan 8 sasaran program. Jadi lebar banget. Kadang tidak sempat fokus. Kita sibuk di hulu, penting hulu, tapi dampak ini juga penting. Ini arahan Bapak Presiden. Maka fokus pelaksanaan cenderung pada problem hulu yang lama, yaitu terkait dengan sistem dan manajemen instansi pemerintah. Indikator RB yang lama cenderung mengompilasi indikator terkait urusan RB saja. Nah, ke depan, Bapak sekalian saya hormati, reformasi birokrasi tematik ini tujuan fokus ke